Pada sesi ini, kita akan mempelajari mengenai fungsi rekursif. Nah, pada dasarnya, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sekarang kita akan coba buat sebuah fungsi dengan nama cetak. Kemudian kita panggil di main. Oke. Nah, ini adalah fungsi biasa. Nah, cara untuk membuat si cetak ini menjadi fungsi rekursif adalah seperti ini. Nah, jadi si cetak memanggil dirinya sendiri. Ketika kita panggil si cetak, maka dia akan memanggil dirinya sendiri. Ini adalah fungsi rekursif. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Terjadi exception. Kita stop. Nah, terjadi exception karena si fungsi cetak dicetak terus-menerus. Jadi, dia tidak memiliki batasan. Oke. Oleh karena itu, biasanya fungsi rekursif memiliki suatu case, jadi membuat si fungsi rekursif tersebut tidak dicetak terus-menerus atau tidak dipanggil terus-menerus. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita berikan parameter. Kemudian kita berikan case, kita berikan kondisi. Nah, karena si cetak memiliki parameter, maka kita berikan parameter. Kemudian, misalnya di sini kita berikan parameter dengan angka 3. Tambahkan gap chart untuk menahan layar. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita stop. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan menggunakan MS Paint. Nah, jadi pertama yang dijalankan adalah cetak 3, ya. Kemudian di sini saya singkat menjadi C saja, C3. Nah, berarti si X itu isinya adalah angka 3. Oke. Nah, kemudian dicek, jika 3 lebih besar dari 1, nah, karena kondisinya true, maka statement di dalam if dijalankan. Maka dicetak, ya. Ini adalah fungsi rekursif. Oke. Nah, kemudian lanjut ke statement cetak X min 1. Nah, nilai X terakhir adalah 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka dipanggil cetak 2. Oke. Nah, kemudian dia kembali ke si if. Namun si X nilainya sekarang adalah 2. Oke, kemudian dicek. Jika 2 lebih besar dari 1, maka cetak. Nah, karena true, maka printf dijalankan. Maka dicetak lagi. Ini adalah fungsi cetak. Oke. Nah, kemudian dia memanggil lagi, di bawah printf masih dicetak. Cetak X min 1. Nah, berarti cetak
2 dikurang 1 sama dengan cetak 1. Berarti si cetak 2 memanggil cetak 1. Oke. Nah, kemudian kembali ke if, namun X-nya sekarang nilainya adalah 1. Jika 1 lebih besar dari 1, maka printf dan panggil cetak. Nah, karena si X sama dengan 1 dan 1 lebih besar dari 1 adalah false, salah, maka statement di dalam if tidak dijalankan. Oke? Maka si cetak 1 tidak mencetak apa-apa. Oke? Nah, kembali ke cetak 2, selesai, kembali ke cetak 3, selesai, kemudian dia ke getChar. Oke? Nah, maka hasilnya di layarnya adalah 2 baris, ini adalah fungsi rekursif. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi rekursif sederhana. Sekarang kita akan coba buat fungsi rekursif untuk mencetak faktorial. Oke. Nah, saya akan jelaskan mengenai faktorial sebentar. Oke, bagi yang belum mengerti faktorial, saya akan coba jelaskan. Nah, faktorial, cara perhitungannya adalah seperti ini. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah 6. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1, 2. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Hasilnya 24. Nah, cara penghitungan faktorial ini memiliki sebuah pola. Kita bisa bilang 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Jadi bisa kita rumuskan seperti ini. N faktorial sama dengan N dikali N min 1 faktorial. Oke. Nah, kita memiliki angka yang sudah pasti, jadi 1 faktorial itu adalah 1. Oke. Nah, sekarang coba kita codingkan. Kita beri nama integer faktor. Nah, pertama di sini kita sudah punya kondisinya ya. Jika 1, maka dia akan mencetak 1. Dia akan mengembalikan nilai 1. Oke. Berarti kita tinggal kita ketikkan di sini if x kurang dari sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Oke. Nah, kemudian selain itu, n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Nah, jadi kita tinggal mereturn x dikali faktor x min 1. Nah,
sekarang coba kita panggil di dalam main. Dan ini bisa kita komen. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, coba kita panggil lagi. Nah, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan. Nah, saya ambil contoh yang faktorial 3. Ya. Pertama, di sini kita panggil, saya singkat F saja, jadi F 3 ya, faktorial 3. Oke. Nah, kemudian dia cek 3 kurang dari sama dengan 1, ternyata tidak ya. Nah, jadi dia kembalikan 3 dikali faktor 3 kurang 1. Jadinya dia return 3 dikali 2, faktor dari 2. Oke. Nah, berarti kita panggil faktor 2 ya. Nah, berarti di sini kita panggil F2. Kemudian dia cek 2 kurang dari sama dengan 1. Nah, false. Nah, maka dia return 2 dikali faktor 2 dikurang 1. Jadi 2 dikali faktor 1. 2 dikali F1. Oke. Nah, berarti si X sekarang isinya adalah 1. Nah, jika 1 kurang dari sama dengan 1, nah kondisi di sini dipenuhi, true ya, maka dia kembalikan 1 ya. F1 mereturn nilai 1. Oke. Maka dia kembali ke F2 ya. Nah, F1 isinya 1 kan ya. Berarti di sini kita ganti 1. Oke. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi si F2 isinya adalah 2. Di sini kita ganti 2. Oke. Nah, kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya. Jadi ketika kita panggil faktor 3, maka return X-nya adalah 3. 3 dikali 2. Maka dia akan mengembalikan nilai 6. Oke. Nah, itu penjelasan sederhana mengenai rekursi faktorial. Oke.
Nah, sekarang saya akan memberikan contoh lain dari rekursif. Itu adalah mencetak bilangan biner. Oke. Nah, saya akan coba jelaskan mengenai bilangan biner. Nah, 3 adalah sebuah angka desimal. Namun, kita bisa ubah si 3 ini menjadi bentuk biner. Nah, biner merupakan angka bilangan yang terdiri dari 1 atau 0. Nah, cara mengubah si 3 yang dalam format desimal ke dalam format biner itu adalah seperti ini. 3 kita bagi 2. Nah, sisanya adalah 1. 3 dibagi 2, 1,5. Nah, kita ambil angka depannya saja, jadi 1. Kita bulatkan ke belakang. 1 kita bagi 2, sisanya adalah 1. Oke. Nah, kemudian kita bisa cetak dari bawah ke atas. Berarti biner dari 3 adalah 1, 1. Oke. Nah, contoh lainnya adalah 10. Kita coba ambil angka 10. 10 dibagi 2, sisanya adalah 0. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 2, sisanya adalah 1. Ya, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kita ambil angka belakang. 2 dibagi 2. Sisanya adalah 0. Kemudian 1 dibagi 2. Sisanya adalah 1. Kita cetak dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Oke. Nah, berarti kita menemukan sebuah pola dari mengubah bilangan desimal ke biner, yaitu dia selalu dibagi 2. Dan kita cetak sisa baginya. Kita cetak dari bawah ke atas. Seperti itu. Pada sesi ini, kita akan mempelajari mengenai fungsi rekursif. Nah, pada dasarnya, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sekarang kita akan coba buat sebuah fungsi dengan nama cetak. Kemudian kita panggil di main. Oke. Nah, ini adalah fungsi biasa. Nah, cara untuk membuat si cetak ini menjadi fungsi rekursif adalah seperti ini. Nah, jadi si cetak memanggil dirinya sendiri. Ketika kita panggil si cetak, maka dia akan memanggil dirinya sendiri. Ini adalah fungsi rekursif. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Terjadi exception. Kita stop. Nah, terjadi exception karena si fungsi cetak dicetak terus-menerus. Jadi, dia tidak memiliki batasan. Oke. Oleh karena itu, biasanya fungsi rekursif memiliki suatu case
Jadi membuat si fungsi rekursif tersebut tidak dicetak terus-menerus atau tidak dipanggil terus-menerus. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita berikan parameter. Kemudian kita berikan case, kita berikan kondisi. Nah, karena si cetak memiliki parameter, maka kita berikan parameter. Kemudian, misalnya di sini kita berikan parameter dengan angka 3. Tambahkan gap chart untuk menahan layar. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita stop. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan menggunakan MS Paint. Nah, jadi pertama yang dijalankan adalah cetak 3, ya. Kemudian di sini saya singkat menjadi C saja, C3. Nah, berarti si X itu isinya adalah angka 3. Oke. Nah, kemudian dicek, jika 3 lebih besar dari 1, nah, karena kondisinya true, maka statement di dalam if dijalankan. Maka dicetak, ya. Ini adalah fungsi rekursif. Oke. Nah, kemudian lanjut ke statement cetak X min 1. Nah, nilai X terakhir adalah 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka dipanggil cetak 2. Oke. Nah, kemudian dia kembali ke si if. Namun si X nilainya sekarang adalah 2. Oke, kemudian dicek. Jika 2 lebih besar dari 1, maka cetak. Nah, karena true, maka printf dijalankan. Maka dicetak lagi. Ini adalah fungsi cetak. Oke. Nah, kemudian dia memanggil lagi, di bawah printf masih dicetak. Cetak X min 1. Nah, berarti cetak 2 dikurang 1 sama dengan cetak 1. Berarti si cetak 2 memanggil cetak 1. Oke. Nah, kemudian kembali ke if. Namun X sekarang nilainya adalah 1. Jika 1 lebih besar dari 1, maka printf dan panggil cetak. Nah, karena si X sama dengan 1 dan 1 lebih besar dari 1 adalah false, salah, maka statement di dalam if tidak dijalankan. Oke? Maka si cetak 1 tidak mencetak apa-apa. Oke? Nah, kembali ke cetak 2. Selesai. Kembali ke cetak 3. Selesai. Kemudian dia ke get chart. Oke? Nah, maka hasilnya di layarnya adalah 2 baris. Ini adalah fungsi rekursif. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi rekursif sederhana. Sekarang kita akan coba buat fungsi rekursif untuk mencetak faktorial. Oke. Nah, saya akan jelaskan mengenai faktorial sebentar.
Oke, bagi yang belum mengerti faktorial, saya akan coba jelaskan. Nah, faktorial, cara perhitungannya adalah seperti ini. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Oke, nah jadi hasilnya adalah 6. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1, 2. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Hasilnya 24. Nah, cara penghitungan faktorial ini memiliki sebuah pola. Kita bisa bilang 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Jadi bisa kita rumuskan seperti ini. N faktorial sama dengan N dikali N min 1 faktorial. Oke. Nah, kita memiliki angka yang sudah pasti, jadi 1 faktorial itu adalah 1. Oke. Nah, sekarang coba kita codingkan. Kita beri nama integer faktor. Nah, pertama di sini kita sudah punya kondisinya ya. Jika 1, maka dia akan mencetak 1. Dia akan mengembalikan nilai 1. Oke. Berarti kita tinggal kita ketikkan di sini if x kurang dari sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Oke. Nah, kemudian selain itu, n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Nah, jadi kita tinggal mereturn x dikali faktor x min 1. Nah, sekarang coba kita panggil di dalam main. Dan ini bisa kita komen. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, coba kita panggil lagi. Nah, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24,
5 faktorial 120. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan. Nah, saya ambil contoh yang faktorial 3. Ya. Pertama, di sini kita panggil, saya singkat F saja, jadi F 3 ya, faktorial 3. Oke. Nah, kemudian dia cek 3 kurang dari sama dengan 1, ternyata tidak ya. Nah, jadi dia kembalikan 3 dikali faktor 3 kurang 1. Jadinya dia return 3 dikali 2, faktor dari 2. Oke. Nah, berarti kita panggil faktor 2 ya. Nah, berarti di sini kita panggil F2. Kemudian dia cek 2 kurang dari sama dengan 1. Nah, false. Nah, maka dia return 2 dikali faktor 2 dikurang 1. Jadi 2 dikali faktor 1. 2 dikali F1. Oke. Nah, berarti si X sekarang isinya adalah 1. Nah, jika 1 kurang dari sama dengan 1, nah kondisi di sini dipenuhi, true ya, maka dia kembalikan 1 ya. F1 mereturn nilai 1. Oke. Maka dia kembali ke F2 ya. Nah, F1 isinya 1 kan ya. Berarti di sini kita ganti 1. Oke. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi si F2 isinya adalah 2. Di sini kita ganti 2. Oke. Nah, kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya. Jadi ketika kita panggil faktor 3, maka return X-nya adalah 3. 3 dikali 2. Maka dia akan mengembalikan nilai 6. Oke. Nah, itu penjelasan sederhana mengenai rekursif faktorial. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh lain dari rekursif. Itu adalah mencetak bilangan biner. Oke. Nah, saya akan coba jelaskan mengenai bilangan biner. Nah, 3 adalah sebuah angka desimal. Namun, kita bisa ubah si 3 ini menjadi bentuk biner. Nah, biner merupakan bilangan yang terdiri dari 1 atau 0. Nah, cara mengubah si 3 yang dalam format desimal ke dalam format biner itu adalah seperti ini. 3 kita bagi 2. Nah, sisanya adalah 1. 3 dibagi 2, 1,5. Nah, kita ambil angka depannya saja. Jadi 1, kita bulatkan ke belakang. 1 kita bagi 2, sisanya adalah 1. Oke. Nah, kemudian kita bisa cetak dari bawah ke atas. Berarti biner dari 3 adalah 1, 1.
Oke. Nah, contoh lainnya adalah 10. Kita coba ambil angka 10. 10 dibagi 2, sisanya adalah 0. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 2, sisanya adalah 1. Ya, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kita ambil angka belakang. 2 dibagi 2, sisanya adalah 0. Kemudian 1 dibagi 2, sisanya adalah 1. Kita cetak dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Oke. Nah, berarti kita menemukan sebuah pola dari mengubah bilangan desimal ke biner, yaitu dia selalu dibagi 2. Dan kita cetak sisa baginya. Kita cetak dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, mari coba kita ketikkan kodenya. Di sini kita beri nama void biner. Nah, pertama, kita sudah mengetahui satu kondisi, yaitu jika hasilnya adalah 1, maka dia selalu mencetak 1. Jika hasil nilai terakhirnya adalah 1, maka dia akan selalu mencetak 1. Oke? Nah, berarti kita bisa jadikan itu sebagai kondisi. Jika X kurang dari sama dengan 1, maka kita cetaknya adalah 1. Oke? Nah, selain itu, kita cetak, yang kita cetak adalah hasil bagi dari si angka tersebut. Nah, berarti kita cetak persen %D X dibagi 2.